Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang soal kisi-kisi US. Ya, jadi di sini tidak semuanya Umi berikan soalnya karena mayoritas itu adalah soalnya mirip dengan soal US kemarin gitu ya. Jadi kurang lebih sama gitu. Jadi nanti silakan dipelajari di video yang satunya lagi ya untuk sisanya yang tidak ada di video ini. Kita mulai dari soal pertama. Himpunan bilangan bulat antara min 3 dan 4. Nah, kalau ini tentunya sudah paham ya bagaimana. Karena sudah berulang kali kita bahas gitu. Berarti kalau di antara min 3 dan 4, min 3-nya nggak masuk, 4-nya juga nggak masuk gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya kami punya pertanyaan seperti ini. Himpunan bilangan prima, misalnya ini ada bilangan bulat ya. Kalau prima bagaimana? Misalnya kami punya himpunan bilangan prima kurang dari 10 misalnya adalah, bagaimana menjawabnya? Ingat, bilangan prima itu dimulai dari berapa? Bilangan prima itu dimulai dari 2 ya. Dimulai dari 2. Berarti himpunannya bisa kita data 2, 3 ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dikalikan bilangan itu sendiri dan 1 gitu ya. Faktornya hanya bilangan itu sendiri dan 1. Berarti di sini ada 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian udah ya, selesai. Gitu. Kalau 9 kan dia selain 9 dikali 1, dia ada 3 kali 3 juga. Tapi kalau bilangan-bilangan ini kan dia hanya bisa bilang-bilang ini saja gitu. Dan dikalikan dengan 1. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau dilanjutkan lagi ada 11, kemudian 13, ya. Kemudian 17, dan seterusnya. Karena di sini yang diminta hanya kurang dari 10, berarti kita data sampai 7 saja. Jadi 2, 3, 5, dan 7. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Urutan naik. Berarti kalau urutan naik kita cari dari yang paling kecil ke yang terbesar. Kalau nanti misalnya ditanya urutan turun, berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berarti di sini kita samakan penyebut terlebih dahulu ya. Di sini karena mayoritas ada 12 ya. Nah, paling mudah berarti kita ubah menjadi per 12. Gitu. Jadi, di sini kita punya 11 per 6. 21 per 12 tetap ya, nggak perlu diubah karena dia sudah per 12. Kemudian 2 itu sama saja 2 per 1. Kemudian ada 23 per 12. Nah, berarti kita cari yang 11 per 6. 11 per 6 supaya menjadi per 12, berarti kan harus kita kalikan 2 ya. Berarti pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 2. Berarti 11 kali 2 adalah 22. Yang ini tetap, nah yang ini juga sama. 2 per 1 supaya menjadi per 12, berarti ini harus kita kalikan dengan 12, ya kan? 1 kali 12, 12, 2 kali 12, 24. Nah, sekarang penyebutnya sudah 12 semua nih. Nah, berarti tinggal kita urutkan saja. Mana nih yang duluan? Berarti kita urutkan dari 21 ya. Berarti ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti kalau diminta urutan naik, seperti ini, dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 21 per 12, kemudian 11 per 6, kemudian baru 23 per 12, dan terakhir adalah 2. Jadi jawabannya ini. Kalau dibalik, berarti urutannya menjadi gimana? Kalau urutan turun misalnya yang ditanya. Urutan turun. Ya, tinggal kita urutkan saja dari yang terbesar. Berarti ada 2, kemudian 23 per 12, kemudian 22 per 12, bukan.
Yang diambil yang sebelumnya ya, awalnya belum diubah. Jadi di sini 11/6, kemudian terakhir 21/12. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah. Nah, himpunan itu berarti suatu kelompok ya yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau orang terkenal, setiap orang punya persepsi yang berbeda. Orang tua, umur dari berapa sampai berapa kan nggak tahu. Kemudian di sini ada kumpulan orang yang berusia lebih dari 35 tahun. Nanti kita bisa mendata ya, karena di sini ada patokannya gitu. Kalau orang keren, tentu bukan juga. Nggak jelas dia orang keren itu yang kayak mana sih gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 4, bentuk paling sederhana dari persamaan ini ya, dari bentuk ini, dari bentuk aljabar ini adalah. Nah, kalau di soal lulus yang sebelumnya itu kan kita punya 7x ditambah 2 dikurangi 5x min 3. Nah, di sini adalah kuadratnya. Berarti bagaimana? Ingat, kalau kuadrat itu berarti bilangan ini ya, yang semuanya di dalam sini ini dikalikan. Ya, jadi 7x tambah 2 dikali 7x tambah 2. Sama halnya ketika kita punya 2 kuadrat, berarti sama saja kita punya 2 kali 2. Berarti kalau kita punya 7x plus 2 dikuadratkan, berarti sama saja kita punya 7x ditambah 2 dikali 7x ditambah 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan satu persatu. Kalikan, berarti 49x kuadrat. Ini kalikan dengan ini, berarti kita punya 14x. Kemudian ini kalikan, berarti kita punya 14x. Ini kalikan, berarti kita punya plus 4. Berarti ada 49x kuadrat ditambah 28x ditambah 4. Nah, ini baru yang 7x plus 2 kuadrat. Nah, selanjutnya, berarti hasilnya ini kita kurangkan dengan dia. Ya, berarti kita punya 49x kuadrat ditambah 28x ditambah 4 dikurangi 5x min 3. Ya. Sama dengan berapa nih? Nah, kita keluarkan dulu dari dalam kurung ya. Berarti ada hasilnya adalah 49x kuadrat plus 28x plus 4 min kali plus min 5x min kali min plus ya. Plus 3. Berarti kita punya 49x kuadrat ya. Karena x kuadrat nggak ada temennya, cuma dia aja. Berarti kita tulis lagi. Kemudian yang ada x-nya, variabel x. Berarti 28x dikurangi 5x ya. Ini dikurangkan dengan ini, yang sejenis. Berarti dapatnya plus 23x. 4 ditambah 3, konstanta dengan konstanta. Berarti plus 7. Berarti hasilnya adalah yang mana nih? Yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Oke, di sini kita punya negatif 7 sama dengan 8 min 3P. Yang konstanta dikumpulkan dengan yang konstanta, berarti ada min 7 sama 8. Triknya, kalau mau dikumpulkan berarti kan ini pindah ruas gitu ya. Trik ini ya, bukan konsep, tapi trik. Kita punya min 7, kalau pindah berarti negatif ya. Min 3P. Nah, berarti kita punya min 3P, di sini berarti negatif 15 ya kan? P. Nah, di sini kita punya negatif 15 sama negatif 3. Kalau udah seperti ini ya, ini bentuknya perkalian kan, negatif 3P, nah, 3, negatif 3 dikali P. Berarti ini jadi pembagian, berarti ya perkalian jadi pembagian pindah ruas. Berarti min 15 per min 3. Hasilnya adalah P-nya sama dengan negatif bagi negatif, hasilnya positif. Dapatnya hasilnya 5. Yang D.
Nah, nomor 6 kita lewati ya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Karena nanti kita di sini ada soal yang nomor 8 ya. Dia mirip dengan yang soal nomor 6. Gitu. Jadi nanti kita bahas yang nomor 8 saja. Kemudian nomor 7, pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang selama 30 hari. 10 orang itu dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Kemudian, jika ditambah 5 orang pekerja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, berarti di sini yang ditanya adalah harinya. Kalau ditambah 5 orang pekerja, berarti di sini jadinya 10 ditambah 5. Jadinya 15 orang, ya kan? Nah, semakin banyak orangnya, berarti harinya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tentu semakin sedikit, berarti berbalik nilai ya. Berarti kita bisa gunakan trik kali lurus. Berarti kalikan 10 kali 30 kali lurus per 15. Berarti kita bagi 30 dan 15 sama-sama bagi 15, kita punya 2, 1 ya kan? Berarti di sini kita punya 20 ya. 10 kali 2, 20 per 1. Berarti 20 hasilnya. Jadi hasilnya adalah 20 hari. Oke, kita lanjut nomor 8. Rashid membeli 3 penghapus dan 2 pena dengan harga 8.000, sedangkan Ida membeli 2 penghapus dan 2 pena yang sama dengan harga 7.000. Harga satu buah pena tersebut adalah, nah kita bisa misalkan di sini misalnya penghapusnya itu A, penanya itu B, ya. Berarti kita punya persamaannya dari kalimat pertama itu 3P ditambah 2P itu sama dengan 8.000. Kemudian pernyataan yang kedua, kalimat kedua itu kita punya sebentar. Tadi kan kita misalkan A sama B ya. A sama B biar nggak ketukar. Berarti kita punya 2A ditambah 2B itu sama dengan 7.000. Nah, tinggal kita eliminasi. Nah, berarti di sini kita punya 2B dikurangi 2B, 0. 3A dikurangi 2A, berarti A. 8.000 dikurangi 7.000 berarti 1.000. Berarti kita punya penghapusnya adalah Rp1.000. Yang ditanya adalah penanya. Gimana cara cari penanya? Kita substitusi A sama dengan 1.000 ini ke persamaan yang kalian boleh pilih ya, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Misalnya mengambil yang pertama, 3A ditambah 2B sama dengan 8.000. Nah, berarti di sini kita punya 3A tambah 2B sama dengan 8.000. Berarti A-nya itu bisa kita ganti dengan 1.000. Berarti 3 dikali 1.000 ditambah 2B itu sama dengan 8.000. Berarti di sini kita punya 3.000 ditambah 2B sama dengan 8.000. Nah, 2B itu sama dengan 8.000 dikurangi 3.000. Berarti 2B sama dengan berapa tuh? 5.000 ya. Berarti B-nya sama dengan 2.500. Nggak ada jawabannya ya. Misalkan C-nya 2.500 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, nanti sambil dicek lagi ya. Siapa tahu ada hitungan Umi yang kurang pas gitu. Nah, selanjutnya nomor 9. Di sini ditanya akar-akar dari grafik fungsi kuadrat di atas. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau di soal lulus kemarin itu kan ditanya persamaan kuadratnya. Ini ditanya akar-akarnya. Ya, nah jadi kalian tinggal lihat aja nih. Kalau dia memotong, ya, grafiknya ini memotong di sumbu X ya, di 2 titik. Berarti akar-akarnya itu real dan berbeda. Ya sudah, berarti ini titik inilah yang merupakan akar-akar dari grafik fungsi kuadrat ya. Simpelnya gitu ya.
Berarti jawabannya adalah X1-nya -1, X2-nya 3. Ya, gitu. Sebenarnya bisa juga ini X1-nya, X2-nya gitu juga bisa. Jadi sesuaikan aja nanti dengan pilihan di pilihan jamaknya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal. Ya, berarti kalau vertikal itu ke atas, lurus gitu ya. Nah, tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan rumus HT itu sama dengan min 5T kuadrat min 50T. Ya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah, nah ingat kalau kita punya bentuk AT kuadrat ditambah BT ditambah C, ya, sama dengan 0 misalnya. Berarti yang A itu adalah yang nempel dengan T kuadrat, yang B itu yang nempel dengan T, yang C itu adalah yang sendirian. Nah, di sini ada C-nya nggak ada, ya, berarti C-nya itu 0. Ya, kalau dia nggak ada konstantannya, yang dia tidak ada variabelnya, itu berarti dia konstantannya 0, gitu. Nah, kalau cari tinggi maksimum gimana, Umi? Ingat, kalau tinggi itu berarti kaitannya sama sumbu Y. Ya, berarti kita bisa pakai rumus titik puncak yang itu di YP-nya. Ya, atau bisa dibilang ini kita cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum rumusnya apa? Kita bisa pakai D per negatif 4A. Ya, D itu apa? Diskriminan, masih ingat rumusnya? Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini rumus dari tinggi maksimumnya. Ya, D-nya itu, ini rumusnya tadi ya, B kuadrat min 4AC. Berarti di sini tinggal kita substitusi aja. B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa, gitu. Berarti dari sini kita bisa tahu A-nya itu kan yang nempel sama T kuadrat. Berarti A-nya itu adalah negatif 5, B-nya itu adalah negatif 50. Berarti di sini kita punya negatif 50 dikuadratkan dikurangi 4 dikali negatif 5 dikali 0. Ya, per negatif 4 dikali negatif 5. Nah, berarti di sini negatif 50 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 2.500 gitu ya. Dikurangi 0, 0 di sini. Per negatif 4 dikali negatif 5 berarti 20, ya kan? Berarti 2.500 dibagi 20 berapa hasilnya? 2.500 dibagi 20. Ini kita bagi 10, sama-sama bagi 10. Berarti tinggal 250 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, berapa tuh? 2 ya? Sisa 1, berarti 10 bagi 2, 5. 125. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita ke nomor 11. Di nomor 11 ini, misalnya kita punya titik B dengan koordinat negatif 1,2. Direfleksikan, berarti pencerminan ya, terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangan titik B adalah, kalau sebelumnya, ya, yang kita bahas itu adalah, dia direfleksikan terhadap sumbu X, direfleksikan terhadap sumbu Y. Gitu, karena kalau yang ini, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Gimana, Mi? Oke, Umi kasih rumus ya. Kalau refleksinya, terhadap Y sama dengan negatif X, berarti kalian bisa dapatkan B aksennya itu adalah Y, X, ya. Tulis dulu lihat sama X-nya. Jadi dia tinggal dibalik. Karena dia ini min, ya, Y-nya sama dengan negatif X, berarti ini min, min. Nah, gitu. Mi, kalau misalnya direfleksikan terhadap Y sama dengan X, gimana, Mi? Sama. B aksennya kalian tinggal balik Y sama X-nya aja. Nah, tadi X, Y, ini jadi Y, X. Gitu. Nah, berarti ini kita pakai rumus yang atas ya. Berarti kita punya B aksennya itu sama dengan negatif Y, negatif X. Berarti kita punya
Y-nya itu kan 2. Berarti min 2, ya kan? X-nya itu kan negatif 1. Berarti sini negatif dari negatif 1. Gitu. Berarti kita punya B aksenya itu adalah negatif 2,1. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada Hamzah. Hamzah membeli handphone. Bukan Hamzah ya, Hamzah ini maksudnya. Hamzah membeli handphone seharga 4.500.000. Kemudian dijual lagi dengan memperoleh keuntungan 20%. Dan kita ditanya, besar keuntungan yang diperoleh. Kok Amir sih? Hamzah ya. Yang diperoleh Hamzah adalah, gitu ya. Jadi yang diperoleh Hamzah itu berapa keuntungannya? Jadi di sini kita bisa pakai rumus. Kalau misalnya kita cuma cari keuntungannya aja, berarti ya. Keuntungan berarti kita bisa kalikan 20%-nya. 20% kan sama aja 20/100. Dikali dengan 4.500.000. Nah, gitu. Ya. Ini tinggal sama-sama kita bagi 100, ya kan? Berarti kita tinggal punya 20 dikali 45.000. Berarti kita punya berapa tuh? 900.000 ya. Selesai. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Soal nomor 13. Nilai X pada gambar tersebut adalah, nah, berarti di sini kalian harus paham. Oh, dua sudut ini saling apa mereka? Ya, lihat di sini berarti mereka saling dalam sepihak, ya kan? Di sini di dalam sepihak, di dalam sepihak. Nanti kalau dia di sebelah sini sama sebelah sini berarti luar sepihak. Ini juga luar sepihak. Nah, berarti kita tinggal sesuaikan ya. Nah, ini tadi kan kasusnya kita punya dalam sepihak. Nah, baik dalam sepihak maupun luar sepihak, ketika mereka dijumlahkan, itu akan menghasilkan 180 derajat. Ya, berarti kita punya, karena ini dalam sepihak, ya, berarti yang dijumlah 180 derajat. Berarti di sini kita punya persamaannya 100 derajat ditambah 2x derajat, ya. Itu sama dengan 180 derajat, gitu ya. Oke. 100 ditambah 2x sama dengan 180. Berarti kita punya 2x sama dengan 180. Yang konstanta kita kumpulkan berarti tadinya plus jadi negatif ya. 100, biar mudah. 2x sama dengan berarti 80. X-nya berarti tinggal 80 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 40. Ya, jadi X-nya adalah 40 derajat. Lanjut ke soal nomor 14. Sebuah kotak mempunyai ukuran panjang 2 meter lebih panjang dari lebarnya. 2 meter lebih panjang dari lebarnya. Nah, berarti kan di sini ada kotak nih ya. Misalnya ini tampak. Ini kotak ya. Misalnya ini dia tampak atas. Sebuah kotak mempunyai ukuran panjang 2 meter lebih panjang dari lebarnya. Keliling kotak tersebut ialah 50 meter. Luas kotak tersebut adalah. Ini maksudnya adalah luas permukaan bentuk kotaknya ini dia cuma salah satu sisinya aja ya. Yang dimaksud di sini adalah kotak bentuk persegi panjang seperti ini. Kotaknya dia bukan bangun ruang bangun ruang sisi datar, tapi dia adalah sisi datar aja gitu. Ini bentuknya kotak ya, tapi kotaknya persegi panjang gitu.
Dan di sini bahasanya dia dia sisi datar aja, bukan bangun ruang. Nah, misalnya ini ya. Jadi kalau misalnya dibilang lapangan bola, atau misalnya nanti ketemu sama taman, berarti dia bentuknya kayak gini, sisi datar. Ya. Ini tambahin penjelasan sisi datar ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya panjang sama lebarnya itu kita misalkan dengan X gitu ya, yang belum diketahui nilainya itu, misalnya lebarnya itu kita misalkan dengan X. Berarti panjangnya itu, karena di sini dibilang ukuran panjangnya itu 2 meter lebih panjang dari lebarnya. Kalau tadi misalnya lebarnya itu kita misalkan dengan X, berarti panjangnya X plus 2, karena dia 2 meter lebihnya dari lebarnya. Ya, berarti kita punya panjangnya X plus 2, lebarnya X. Nah, ditanya luasnya itu berapa? Nah, di sini berarti kita harus cari dulu X-nya berapa. Kita tadi punya kelilingnya itu sama dengan 50 ya. Keliling itu apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. Atau kalian boleh jumlahkan aja semua, terus bisa bandingkan dengan 50. Kalau misalnya nanti lupa rumus ya. Jadi kelilingnya kan 50, sama dengan 2 kali P-nya X plus 2, ditambah L-nya itu X. Berarti kita punya 50 sama dengan 2 kali 2X ya. X tambah X berarti 2X. Ditambah 2. Berarti 50 sama dengan 2 kali 2X berarti 4X. 2 kali 2 berarti plus 4. Nah, berarti di sini kita punya 4X. Nah, konstannya kita kumpulkan. Berarti kita punya 50 min 4. Nah, ini jadi 52 aja ya, biar mudah hitungin. 52, 52, 52, 52. Nah, berarti di sini kita punya 48 ya hasilnya. Berarti 4X-nya, di sini kita punya sama dengan 48, ya kan? Berarti X-nya kita bisa dapatkan dari 48 dibagi 4. Jadi, 48 dibagi 4 itu berapa? 1, 8 bagi 4, 2. Berarti X-nya sama dengan 12. Nah, kalau kita mau cari luas itu kan kita butuh panjang kali lebar, gitu kan ya. Panjangnya tadi itu X plus 2, berarti kita punya 12 tambah 2 itu sama dengan 14. Lebarnya kan X itu 12, berarti lebarnya 12. Luas dicari dari panjang kali lebar, berarti 14 kali sama 12. Hasilnya adalah 168. Ini jawabannya adalah yang C. Lanjut, persamaan garis berikut yang sejajar dengan persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 10 adalah. Nah, berarti kalau kita mau tahu mana garis yang sejajar, kita harus tahu dulu ini gradiennya berapa. Ya, kalau ngomongin persamaan garis yang sejajar, berarti ngomongin juga tentang gradien. Karena kita harus tahu gradiennya supaya kita tahu dia sejajar atau enggak. Ingat syarat dua garis sejajar, M1 itu sama dengan M2. Berarti ini nanti sama salah satu yang ada di pilihan ini, itu harus sama gradiennya. Gitu ya. Nah, kita cari gradiennya. Ingat, kalau X sama Y-nya berkumpul di sebelah kiri tanda sama dengan, kita lebih mudah menggunakan rumus M sama dengan min A per B. A-nya 8, B-nya 4. Ya. A itu yang nempel sama X, B itu yang nempel sama Y. Berarti min 8 per 4, berarti hasilnya adalah min 2. Kemudian, kalau misalnya kita punya yang Y itu sama yang X terpisah, ya ini terpisah oleh tanda sama dengan, berarti lebih mudah kita pakai rumus yang nempel sama X dibagi sama yang nempel dengan Y. Ya, berarti di sini kita punya 2 bagi 1, 2. Ya, 3 bagi 2, berarti 3 per 2. Di sini kita punya min 4 bagi 2, berarti min 2. Yang ini 1 bagi 2, berarti 1 per 2. Nah, X itu berarti koefisiennya 1 ya, berarti 1 per 2. Gitu ya. Jadi,
ingat trik yang Mei ajarkan, kalau X sama Y-nya itu di sebelah kiri semua, di sebelah kiri tanda sama dengan, berarti kalian bisa pakai rumus ini. Kalau terpisah antara Y dan X ya oleh tanda sama dengan, berarti kalian lebih mudah langsung aja bagi yang nempel sama X dengan yang nempel sama Y. Nah, di sini kita udah dapat nih gradiennya. Berarti kita lihat, ini yang di soal itu negatif 2, berarti cari juga yang di pilihannya itu yang negatif 2 gradiennya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 16. Suku ya, suku. Suku ke N dari barisan 2, 5, 10, 7. 11, 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Itu adalah yang mana rumusnya ya. Jadi kalau biasanya kita nyari berapa bilangannya, ini ditanya rumusnya. Jangan bingung, kalian tinggal coba substitusikan aja seperti ini. Kan N itu dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1. Coba substitusi. Kalau suku pertama berarti kan N-nya 1 ya, U1 berarti N-nya 1. Ini U2 ya kan. Ini U3. Ini U4. Nah, berarti kalau kita masukkan 1 di sini, benar nggak hasilnya 2? 2 kali 1 tambah 2. Oh, bukan 2. Berarti ini tereliminasi ya. Kemudian yang ini coba. 1 kali 1 tambah 1. Berapa tuh? 1 kali 2. Bener ya? 2. Nah, tapi jangan langsung percaya gitu aja. Ini kan baru U1-nya. Sekarang kita coba U2-nya. U2-nya. Di sini berarti kita punya 2 kali 2 tambah 1. Jadi N-nya kita ganti dengan urutan sukunya ya. Berarti kita punya 2 dikali 3, berarti 6. Nah, bukan, berarti tereliminasi juga. Nah, sekarang yang ini. U1-nya berarti 1 kali 1 min 1. Berarti 1 dikali 0. 0. Berarti bukan ya. Juga tereliminasi. Nah, cek yang terakhir banget. U1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Berarti kita punya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ah, benar. Coba cek yang kedua. 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 berarti 5. Nah, gitu ya. Ternyata benar. Coba kalau kalian selesaikan sampai yang suku keempat, benar nggak 10 sama 17? Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi soal nomor 16 kalian tinggal substitusi aja sesuai urutan sukunya. Nomor 17. Sebuah kotak berisi 12 bola merah, 8 bola kuning, dan 5 bola hijau. Jika dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya bola kuning adalah berapa? Oke. Berarti di sini kita punya peluang itu kan rumusnya NA per NS ya. NA itu adalah kejadian yang diinginkan atau yang ditanya. Nah, jadi yang terjadi atau yang diinginkan, ini ruang sampel. Atau bisa kita bilang keseluruhannya ada berapa sih totalnya gitu. Ya, kemungkinan yang bisa terjadi itu ruang sampel. Nah, jadi NA-nya berapa? Yang ditanya siapa? Bola kuning. Bola kuning ada berapa? Bola kuning itu ada 8. Ya udah berarti 8 per 8 per berapa? Totalnya 12 tambah 8 tambah 5. Berapa tuh? 25. Bilangannya jelek ya. Jadi di sini kita bisa dapat, bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah biarin aja. Di sini nggak ada jawabannya ya. Kalau misalnya kita ditanya bola yang hijau, coba ya. Peluang untuk bola yang hijau. Berarti kita punya 5 per 25 berarti kan ya.
Jadi 1/5. Nah, di sini adanya jawaban yang untuk bola hijau. Berarti jawabannya yang B. Ini kita ganti hijau aja ya. Nah, gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja berapa bola yang ditanya. Yang ditanya itu siapa sih? Per keseluruhannya ada berapa bolanya. Gitu. Jadi tinggal disederhanakan aja seperti ini. Oke, soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB itu adalah 20 cm, BC itu adalah 15 cm, dan panjang CE belum diketahui, nah, jadi hitunglah panjang CE. Nah, ini agak berbeda ya dari yang biasanya. Di sini ada sudutnya. Nah, sudut ini berfungsinya gimana, Umi? Lihat, di sini kan ini agak miring ya. Berarti kan dia yang BDE dengan BAC ini kan posisi sebangunnya nggak seperti ini gitu ya. Jadi kita harus cari dulu gimana caranya dia sebangun. Oke, sebentar. Tadi berapa? 115 ya. 115. Oke. Nah, berarti gimana? Kita harus cari dulu sudut yang di sini nih. Ya, sudut di sini nih berapa? Ini kan sudut berpelurus. Berarti kalau sudut berpelurus itu, ini kita bisa cari dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat, berarti 65 derajat. Ya kan? Ini 65 derajat. Berarti ini sudutnya sama kayak yang di sini. Ya. Berarti kalau kita mau buat dua buah segitiga yang sebangun, misalnya kita pisah gitu ya. Di sini kita punya A, B, C dengan, nah di sini siapa nih? Lihat, di sininya 65 derajat, 65 derajat. Di sini juga harusnya 65 derajat. Ini E ya, misalnya ini E. Nah, berarti di sini ada E, ya kan 65 derajatnya E. Ya berarti kita sesuaikan sama yang di sini. 65 derajat di sini, 65 derajatnya di sebelah sini. Kemudian di sini berarti D-nya, di sini berarti B-nya. Nah, ya, ingat tentang sebangunan. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Berarti kita bisa bandingkan AB tadi panjangnya 20, EB itu panjangnya belum diketahui ya. Tapi di sini kita tahu kalau panjang BC itu 15. Nah, BC 15 berarti EB, nah ditanya kan X ya. Berarti kita bisa tahu panjang BE ini sebagai panjang BC, ya kan yang diketahui BC nih. BC dikurangi sama CE, ya kan? Ini sama aja panjang BC dikurangi panjang CE. BC tadi 15, CE-nya belum diketahui X misalnya. Berarti panjangnya adalah 15 min X. Kemudian AC, AC-nya 10, diketahui dari gambar. Kemudian DE-nya itu 5. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, biasanya Umi itu lebih mudah taruh yang ada variabelnya atau yang dicari sisinya itu di pertama kali kalian nulis ya. Jadi di sini kan yang ditanya itu yang ada X itu yang 15 min X ya. Berarti 15 min X. Nah, berarti kan itu kan 15 min X itu sisi yang di sebelah sini. Kita bandingkan sama yang mana? Tentu kita bandingkan sama yang AB karena bentuk ini kan udah bersesuaian ya. Sisinya udah saling bersesuaian dengan bentuk seperti ini. Berarti langsung per 20 sama dengan, karena tadi dari yang kecil, kita ambil sebelah sini jadi yang kecil juga. Berarti 5 ya. 5 per 10. Nah, jadi kecil bandingan gede, istilahnya bandingkan yang gede juga. Tinggal kita kali silang triknya. 15 min X dikali 10 sama dengan 5 kali 20. Berarti kita punya 15 kali 10 itu 150. Negatif X dikalikan 10, negatif 10X. Berarti sama dengan 5 kali 2, 10 berarti 100.
Berarti kita punya negatif 10x itu sama dengan 100 dikurangi 150 ya kan? Berarti kita punya negatif 50, ini negatif 10x. Nah, berarti x-nya adalah negatif 50 per negatif 10. Berarti hasilnya adalah, karena bilangan negatif dibagi bilangan negatif, berarti hasilnya bilangan positif. Jadinya dapatnya 5. Jawabannya adalah 5 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga yang kongruen dengan segitiga di atas adalah, nah kita berarti harus perhatikan. Di sini ada panjang sisi dan ada besar sudut. Ya. Berarti kita harus tahu dulu nih, di sini nih berapa besar sudutnya. Karena bisa jadi nanti di jawaban itu, ini ada yang diketahuinya itu justru sudut yang ini. Dalam suatu segitiga itu kan totalnya adalah 180 derajat. Berarti kita tinggal kurangkan saja dengan 45 derajat dan 110 derajat. Berarti hasilnya adalah apa nih? 55 berarti berapa tuh? Ini kan berarti 155 ya. 155 berarti hasilnya adalah 25 ya. Nah, ini kayaknya nggak ada jawabannya nih. Coba Umi ganti 25 ya. Terhapus. Oke, kita kasih lagi. Ini 25 ya. 25, ini 25 juga. Udah. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada jawabannya. Oke, 25 derajat ya. Oke, jadi di sini kita cari ini yang bersesuaian. Lihat, patokannya di sini kalian bisa lihat dari sisinya itu berhadapan dengan sudut 110 derajat nih ya. 20 ini berhadapan dengan 110 derajat. Kita cek. Yang A ini benar nggak dia berhadapan dengan sudut 110 derajat? Ternyata dia berhadapannya sama sudut 45 derajat. Lihat yang di depannya ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang B, 20 derajat. Benar nggak dia sudut yang dihadapi 110? Oke, berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat, kurangi 25 derajat, hasilnya adalah 110. Berarti benar kalau yang di sini ini adalah besarnya itu 110 derajat. Berarti jawabannya yang B. Begitu nanti yang C dan D kalian bisa cek seperti itu ya. Ini enggak di depan 110 derajat berarti otomatis bukan juga. Ini juga bukan berarti ini juga otomatis bukan. Gitu ya. Nanti kalau misalnya keluar soalnya jajar genjang, kemudian atau belah ketupat, kan harus paham. Kalau jajar genjang itu kan gini ya bentuknya. Dia sudut yang berdampingan ya, ini sama ini kan berdampingan itu dijumlahkan 180 derajat. Atau sudut yang berseberangan ini ya, ini sama ini sama ini, dia tuh besarnya sama. Gitu. Jadi kalian bisa pakai konsep yang mana aja terserah. Gitu ya. Jadi ya saling berhadapan sama besar, gitu bisa. Ya, jadi nanti kalau misalnya ini kalian bisa nyari besar sudutnya gitu kalau misalnya udah ketahui jajar genjang. Atau kalau belah ketupat juga sama konsepnya dengan jajar genjang. Dia sudut yang berhadapan itu ya, ini saling sama besar. Gitu. Jadi tadi jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 20. Sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan garis pelukis 30 cm. Seperti gambar di bawah ini. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucutnya. Luas permukaan kerucut. Ingat, luas permukaan. Nah, jadi kalian belajarnya jangan hanya volume, tapi luas permukaan juga. Belajarnya nggak hanya tabung dan bola, tapi kerucut juga ya. Luas permukaan, ingat, luas permukaan itu berarti di sini kita punya lingkaran sama yang sisi lengkungnya ini ya. Lingkaran ini berarti kita punya pi r kuadrat ya, atau kalian bisa
singkat rumusnya jadi pi R ditambah S ya. Pi R kuadrat itu alasnya, pi RS itu dia yang sisi lengkungnya. Lihat di sini R-nya itu dia bukan kelipatan dari 7. Berarti kalian pakai yang 3,14 ya. Jadi pi itu ada 2, pi itu bisa 3,14, bisa pi itu 22/7. Kalian pakai 22/7 kalau misalnya jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan dari 7 gitu ya. Biasanya jari-jari sih ya. Dari jari-jarinya itu kelipatan dari 7. Tapi karena ini bukan kelipatan dari 7, maka kita pakai 3,14 yang lebih mudah. Berarti dikalikan dengan 20, dikalikan dengan R-nya 20, ditambah garis pelukis ini S ya, berarti yang di sini. S-nya itu berarti 30. 3,14 dikali 20, itu hasilnya adalah 62,8. Ya. 62,8. Kemudian kita kalikan dengan 50 ya kan? 20 tambah 30 ya, bukan dikali. Jadinya hasilnya adalah 3140 ya. Nanti kalian bisa hitung. Kalau misalnya ada yang bingung, hitung desimal itu gimana sih? Kalau misalnya puluhan kayak gini, kalian tinggal ambil yang angkanya bukan 0. 3,14 kali 2 gitu kan ya. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Lihat, di sini, di perkalian ini, angka di belakang koma itu ada 2. Berarti, kita ambil 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Berarti, kita punya 62,8. Nah, tapi tadi kan belum dikaliin sama 10-nya. Ya kan, ini nolnya kan tadi kita buang dulu gitu ya. Berarti, di sini kita tinggal kalikan sama 10. Karena nolnya kan tadi kita sisihkan dulu gitu ya, supaya mudah kita ngitungnya. Berarti kalau kalikan 10 tinggal mundurin aja komanya 62,8. Itu sama dengan ini, nanti kalian tinggal cari 62,8 kali 5 gitu. Terus habis itu kalikan 10 karena di sini tadi kita sisihkan. Atau kalau kalian misalnya mau langsung dikali 50 juga boleh gitu. Jadi nanti kalikan kemudian lihat di belakang koma itu yang diminta adalah 2 angka karena di sini perkaliannya ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya juga harus 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal terakhir. Soal terakhir. Diketahui sebuah miniatur limas tegak. Ya, jadi limasnya itu berdiri. Dengan alas berbentuk persegi. Jadi alasnya itu bentuknya persegi seperti ini. Limas itu berarti yang lancip ya. Kalau yang nggak lancip itu prisma. Nah, misalnya gini ya. Nah, kemudian jika keliling alasnya 24, keliling alasnya ini 24, kelilingnya itu sama dengan 24, tinggi limasnya itu sama dengan 4, maka luas permukaannya adalah, ya luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas dari sisi tegak. Nah, luas alasnya di sini adalah persegi, berarti kita punya rumusnya S kuadrat, gitu kan ya? Sisi kuadrat. Nah, S-nya berapa kalau kelilingnya 24? Keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali S gitu kan ya. Berarti kelilingnya tadi adalah 24. 4S berarti S-nya adalah 24 dibagi 4. Berarti S-nya adalah 6. Ya, S-nya adalah 6. Nah, kemudian luas sisi tegaknya gimana? Lihat, sisi tegak itu yang mana? Ini loh, yang segitiga-segitiga ini nih, ya. Dia bentuknya kan seperti ini. Nah, di sini kan yang diketahui baru si tingginya aja. Ya, yang diketahui baru tingginya. Nah, berarti kita harus cari
tinggi dari sisi tegaknya. Gimana caranya? Kalau Umi tarik garis putus-putus ya seperti ini. Kalian bisa cari tingginya dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Nyari sisi tegak tinggi sisi tegaknya itu cari pakai rumus Pitagoras. Kan segini tadi 6, ya kan? Nah, berarti separuhnya, segininya 6 berarti separuhnya 3. Nah, kalau di sininya 4 berarti di sininya berapa? Cari pakai rumus Pitagoras ya. Berarti kita punya tingginya itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena bisa cari sisi miring berarti dia ditambah. 16 ditambah 9 berarti akar dari 25. Sama dengan 5 ya. Nah, kemudian nih, kalau sisinya ini potong ya. Nah, berarti kan di sini kita udah punya tingginya itu adalah 5, alasnya itu adalah 6, ya kan? Berarti kita bisa cari, karena sisinya tadi ada 4, luas sisi tegaknya berarti 4 kali segitiga, ya kan? 4 kali luas segitiga. Segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti S kuadrat ditambah, di sini kita bisa, S-nya tadi kan 6 ya, langsung aja 6 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali A-nya itu tadi ini 6 ya. 6 kali tingginya itu adalah ini tadi 5. Nah, berarti 36 ditambah 4 kali 6 bagi 2 itu 3. Ini kali 15 ya berarti ya. 3 kali 5, 15. Berarti 36 ditambah 5 kali 4, 22. Berarti 60. Berarti hasilnya adalah 96 cm persegi. Ya, jawabannya yang B. Bisa dipahami ya? Oke, mohon maaf kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung dengan Japri ke Umi. Ya. Semangat US-nya. Udah bukan lulus lagi ya. Semangat untuk US-nya. Semoga Allah berikan hasil yang terbaik. Barakallahu fikum. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.